Kalian tahu nggak sih ada satu orang dari House Lannister yang nggak seglamor Tywin Lannister, nggak seberisik Tyrion Lannister, tapi perannya tuh dalam banget di sejarah Westeros. Nah, namanya Tyrion Lannister. Dan serius, kisah dia ini bukan cuma soal perang, tapi soal otak, kesetiaan, dan harga yang harus dibayar mahal banget selama Dance of the Dragons. Jadi gini, Tyrion ini lahir sebagai anak kedua, kembaran sama Jason Lannister, si pewaris Casterly Rock. Dari awal aja nasibnya udah beda. Jason dapat semua spotlight, semua kehormatan, sementara Tyrion harus cari jalan sendiri. Tapi justru disitulah dia jadi beda. Dia nggak bisa ngandelin warisan, jadi dia ngandelin otak. Dan ya, otaknya ini bukan kaleng-kaleng. Waktu Rhaenyra Targaryen datang ke barat, Tyrion sama Jason sempat saingan buat dapetin hati dia. Mereka ngasih hadiah, pamer, dan segala macem lah mereka lakuin. Tapi ya, mereka zong. Rhaenyra nggak tertarik. Dari sini kelihatan, Tyrion bukan tipe yang bakal menang karena pesona doang. Dia harus main lebih dalam. Akhirnya dia dapat posisi di King's Landing sebagai Master of Ships di era Viserys Targaryen pertama. Dia masih muda, tapi udah duduk di Small Council bareng orang-orang berat kayak Larry Strong. Ini bukan posisi sembarangan. Ini tempat di mana keputusan bisa nentuin nasib satu kerajaan. Terus masuk ke momen krusial, malam di mana Viserys pertama meninggal. Ini titik awal kekacauan. Di kamar Alicent Hightower, Small Council kumpul sampai pagi. Semua debat soal siapa yang harus naik tahta. Harusnya Rhaenyra Targaryen, karena dia udah ditunjuk. Tapi Tyrion dengan santainya bilang, "Aku nggak pernah sumpah setia ke dia. Waktu itu aku masih bocah." Dan itu bukan sekedar alasan, itu celah hukum. Dan dari situ, arah sejarah berubah. Mereka dukung Aegon Targaryen kedua. Nah, disinilah Tyrion mulai kelihatan liciknya. Dia diangkat jadi Master of Coin. Dan langkah pertamanya gila sih. Dia bagi-bagi harta kerajaan jadi 4 bagian. Satu dikirim ke Iron Bank of Braavos, satu ke Casterly Rock, satu ke Old Town, dan sisanya dipakai buat perang. Ini bukan sekedar ngatur uang, ini strategi. Dia tahu kalau Rhaenyra Targaryen nanti ngambil alih kota, dia nggak bakal nemuin duitnya. Dan itu beneran kejadian. Selama perang, Tyrion ini bukan petarung di medan tempur, tapi dia penentu arah. Dia dukung ide Aemon Targaryen buat nyerang langsung musuh. Sementara saudaranya, yaitu Jason, beneran turun ke medan perang dan akhirnya mati di Red Fork. Jadi di satu sisi, Tyrion kehilangan saudara kembarnya, tapi dia tetap jalan terus. Terus momen paling brutal datang, saat Rhaenyra berhasil ambil alih King's Landing. Tyrion ditangkap, dan ya, ini bagian yang gak enak dibayangin. Dia disiksa habis-habisan, matanya dibutakan, kukunya dicabut, telinganya dipotong, bahkan dia dikebiri. Semua itu cuma buat satu hal, di mana emasnya, tapi Tyrion gak ngomong, satu kata pun enggak. Dan ini gila sih, kamu bisa bayangin, dalam kondisi kayak gitu, dia masih tahan. Dia tahu kalau dia ngomong, semuanya selesai, tapi dia pilih diam. Dan akhirnya, Rhaenyra nggak pernah nemuin harta itu. Keuangan kerajaan hancur, rakyat mulai benci Rhaenyra, dan itu jadi salah satu alasan kejatuhannya. Setelah itu, Tyrion dibebasin, dan kubu hijau balik berkuasa. Dia balik lagi jadi Master of Coin, bahkan masih sempat ngasih ide buat nyewa pasukan dari luar negeri. Dia bahkan sempat ngusulin sesuatu yang kejam banget. Waktu ada Aegon ketiga, anaknya Rhaenyra, dia bilang mending dibunuh aja. Karena selama anak itu hidup, ancaman nggak bakal hilang. Ironisnya takdir muter. Pas Tyrion lagi di luar nyari bantuan, Aegon kedua mati. Dan siapa yang naik tahta? Ya, si anak yang tadi mau dia bunuh, yaitu Aegon ketiga. Nah, ini bagian yang bikin cerita Tyrion beda. Dia balik ke King's Landing, harusnya dia dihukum mati, tapi malah diampuni. Bahkan diangkat jadi Hand of the King buat Aegon ketiga. Gila nggak tuh? Dari musuh jadi tangan kanan raja. Tapi kondisi dia udah beda. Wajahnya hancur, orang-orang sampai pingsan kalau lihat dia. Akhirnya dia pakai tudung sutra buat nutupin mukanya. Dari situ muncul julukan, The Hooded Hand, dan rakyat mulai bisik-bisik, bilang dia monster, penyihir, sampai segala macem. Padahal di balik itu, dia kerja gila-gilaan buat benerin kerajaan. Pajak yang bikin rakyat sengsara dihapus. Dia kasih pinjaman buat bangun ulang wilayah yang hancur. Dia bangun lumbung besar buat cadangan makanan. Dia perbaiki Dragon Pit,
bentengin kota, bahkan rencanain armada baru. Ini bukan kerjaan orang biasa, ini orang yang ngerti sistem. Yang keren lagi, cara dia ngehandle Aegon ketiga. Dia nggak pernah maksa, dia nggak pernah kasar. Dia ngomong lembut, pelan, kayak mentor. Dia tahu raja ini anak kecil yang trauma berat, jadi dia lebih milih ngebimbing daripada ngatur. Ada juga momen menarik waktu bahas pewaris tahta. Semua debat soal siapa yang layak, antara Baela Targaryen dan Rhaena Targaryen. Terus ada yang bilang harus laki-laki. Tyland langsung nyeletuk. Laki-lakinya siapa? Kita udah bunuh semua. Pedas banget, tapi fakta. Di akhir hidupnya, dia juga harus ngadepin kekacauan baru. Ada rumor tentang penyihir di Harrenhal. Ada ancaman dari luar. Dan yang paling parah, wabah Winter Fever. Tyland langsung ambil tindakan, kota ditutup, akses dibatasi. Dia kerja terus tanpa henti. Tapi ya, namanya manusia, setelah semua reda, justru dia yang kena. Dia jatuh sakit, dan cuma bertahan 2 hari. Di saat terakhirnya, Aegon ketiga ada di sampingnya, megang tangannya. Dan di situ, selesai sudah perjalanan Tyland Lannister. Yang bikin miris, setelah dia mati, gak banyak yang benar-benar berduka. Dia nggak punya istri, nggak punya anak. Banyak yang inget dia sebagai monster, bukan sebagai orang yang nyelamatin kerajaan dari kehancuran total. Padahal kalau dipikir-pikir, tanpa dia, mungkin ceritanya beda. Mungkin emas yang dia sembunyikan itu jatuh ke Rhaenyra. Kebijakan dia setelah perang bikin kerajaan bisa berdiri lagi. Tapi ya gitu, sejarah kadang nggak adil. Jadi kalau kamu tanya, Tyland Lannister ini jahat atau baik? Jawabannya nggak sesimpel itu. Dia kejam, iya. Dia licik, jelas. Tapi dia juga setia, tahan banting, dan ngerti tanggung jawab. Dia bukan pahlawan, tapi juga bukan sekedar penjahat. Dan mungkin itu yang bikin dia menarik. Di dunia Westeros yang penuh naga dan pedang, Tyland Lannister buktiin kalau kadang yang paling berbahaya bukan yang pegang senjata, tapi yang duduk di meja, ngatur semuanya dari balik layar.